sinkronik, diakronik, mencari makna dasar, makna konseptualnya, kemudian makna sinkronik, diakronik dengan mencoba menggali makna pra Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan atau makna yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya makna pasca Al-Quran ya. Biasanya memakai teorinya atau si Koizutsu nanti Tancong muncul ya. Tancong sebagai inti atau sebagai natijah, sebagai kesimpulan daripada makna kata yang diteliti dengan pastinya menampilkan sinonimnya apa, kemudian antonimnya apa, apakah ada lafaz-lafaz yang serupa dengan atau memiliki makna-makna lain selain makna yang biasanya disandangnya dengan adanya fenomena al-mustarak lafzi, kemudian apakah ada al-abdadnya, lafaz-lafaz yang serupa kemudian memiliki perlawanan ya, satu lafaz apakah memiliki makna yang berlawanan gitu. Baik, singkat saja kita mulai dengan perkuliahan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya waktu dan tempat saya persilahkan ke kelompok 11 dan 12. Baik, silakan Mbak. Baik. Assalamualaikum Bapak. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan lafaz syaitan dalam Al-Quran. Yaitu kami yang beranggotakan saya sendiri, Nikmatul Walidain, sebagai moderator, dan kerabat saya Novi Alifat Fauzia, Novi Muflihatu Zahra, Novia Alifatullah. Baiklah, langsung ke pembahasan. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama makna dasar dan konseptual, yang kedua analisis sinkronik, yang ketiga analisis diakronik, yang keempat analisis sintakmatik, yang kelima analisis paradigmatik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Saudari Novia Alifatul Fauzia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, lafaz syaiton, makna syaiton, makna dasarnya, dan konseptual. Makna syaiton dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah roh jahat atau yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat. Sedangkan secara bahasa, para ulama ini ada dua pendapat tentang makna syaiton. Pendapat pertama yaitu kata syaiton berasal dari syaitona yang berarti jauh karena setan jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pendapat kedua, kata syaiton ini berasal dari kata syalta yashitu yang artinya binasa dan terbakar. Itu dari segi penggunaan kata syaitan. Tetapi ketika ilmuwan berusaha mempertanyakan apa asal kata setan dan apa hakikat kata setan, di sini bermula perbedaan pendapat, baik dari sudut pandang pakar bahasa maupun agamawan. Ada yang menduga bahwa kata setan atau syaiton dalam bahasa Arab terambil dari bahasa Ibrani, yang berarti lawan atau musuh. Alasannya antara lain, kata itu telah dikenal dalam agama Yahudi yang lahir mendahului agama Kristen dan Islam. Seperti yang diketahui, orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Pendapat di atas hanya dapat diterima jika dapat dibuktikan bahwa yang pertama berbicara tentang setan adalah pengadut agama Yahudi. Demikian
dalam bukunya yang berjudul Iblis. Tapi tulisnya lebih jauh, sesungguhnya itu tidak dapat dibuktikan karena orang-orang Yahudi baru menggunakan kata setan dalam arti kejahatan setelah mereka berhijrah ke Babel. Sedangkan semua orang tahu bahwa jalur Babel bukanlah jalur yang tertutup bagi bangsa-bangsa Semit seperti Yahudi. Pakar Mesir kenamaan itu cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa syaitan atau setan merupakan kata bahasa Arab asli yang sudah sangat tua. Bahkan boleh jadi lebih tua daripada kata-kata serupa yang digunakan selain oleh orang Arab. Ini dibuktikan dengan adanya sekian kata Arab asli yang dapat dibentuk dengan bentuk kata syaitan. Beberapa arti syaitan dalam Al-Quran diantaranya yang pertama, syaitan berarti togut, yaitu segala sesuatu yang memalingkan dan menghalangi seseorang dari pengabdiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Perkataan togut ini jelas berarti prinsip kejahatan dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Yang artinya, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan pada apa yang diturunkan sebelummu. Mereka hendak bertahkim kepada Togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan ada juga di Quran surah An-Nisa ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqatiluna fi sabilillah walladzina yuqatiluna للطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kufur berperang di jalan Taghut. Perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, ayat di atas ini menunjukkan bahwa setan yang berarti Taghut, yaitu pemimpin orang-orang kafir atau sindikat kejahatan. Yang kedua, ada setan berarti para pemimpin kejahatan atau kekafiran. Di dalam Al-Quran, orang yang menjadi tokoh jahat disebut setan. Bahkan mereka yang mengikutinya pun disebut setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin inna ma'am innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-ngolok. Nah, dalam ayat di atas diterangkan bahwa orang-orang munafik menyelinap ke dalam pengikut Nabi. Mereka membuat kerusakan di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Meski jelas kejahatan yang mereka lakukan, tapi mereka senantiasa menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman. Sedangkan ketika mereka kembali kepada para pemimpin kafir, mereka mengatakan bahwa mereka tetap
sependirian dengan para pemimpin tersebut. Dan ucapan kami beriman itu hanyalah mengolok-olok mereka, orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, setan berarti setiap makhluk yang mempunyai karakter buruk yang menyebabkan manusia jadi kebenaran, yaitu kejahatan, kedurhakaan, kekufuran, dan karakter buruk lainnya yang menyesatkan manusia. Setan dalam pengertian inilah yang disebut-sebut sebagai setan dari jenis jin dan manusia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya itu analisis diakronik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ya. Ya, analisis sinkronik dan diakronik. Analisis sinkronik. Istilah sinkronik secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu analisis terhadap kosakata yang titik tekannya terhadap waktu atau sejarah kosakata tersebut. Istilah ini menjelaskan tentang perkembangan suatu kosakata yang dipahami oleh masyarakat tertentu pada masa tertentu. Sebab suatu kosakata tidak hanya sekedar susunan kata-kata, namun juga membawa serta pandangan dunia, kultur, dan prasangka masyarakat yang memakainya. Berikutnya itu analisis diakronik. Berikutnya yaitu analisis diakronik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakronis adalah berkenaan dengan pendekatan bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Diakronik berasal dari yakni dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang berarti waktu. Dikutip buku historiografi Barat karya Wahyu Iriana, diakronik adalah memanjang dalam waktu tetap menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Diakronik adalah aspek kata yang mengalami perubahan dari konsep atau kata tersebut. Dengan demikian, kosakata yang tergolong diakronik adalah kosakata yang tumbuh dan berusaha bebas dengan cara sendiri yang khas. Toshihiko Izutsu menyederhanakan analisis semantik historis kosakata ini dalam 3 periode, yaitu pra-Quranik, Quranik, dan pasca-Quranik. Next. Adapun pra-Quranik, yaitu menurut pandangan para pakar bahasa Arab. Nah, yang pertama itu periode pra-Quranik. Periode pra-Quranik merupakan pembahasan kosakata yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata era pra-Islam, yaitu kosakata yang digunakan oleh masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran. Sebelum sampai pada pandangan dunia Al-Quran, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Arab pra-Islam menggunakan dan memahami kosakata. Analisis sejarah penggunaan kosakata pra-Islam ini membawa kita pada pemahaman kosakata di era Islam, yaitu era Al-Quran. Menurut pandangan pakar bahasa Arab, jika satu kata yang digunakan para pemakai bahasa Arab dan dapat dibentuk dengan berbagai kata, itu menunjukkan bahwa kata tersebut asli dari bahasa Arab. Mereka memandang bahwa kata syaiton terambil dari kata syaitona yang berarti jauh. Kata syaiton dikonsepsikan orang Arab pra-Islam sebagai makhluk halus yang mengajak kepada kesesatan. Hal ini tergambar dari ucapan Ummul Jamil ketika mengejek Rasulullah saat beliau lama tidak mendapatkan wahyu. Berikut ucapannya.
inna yakuna syaitonaka qad tarkik, yang artinya apakah setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Pada kalimat ini Ummul Jamil menyebut Jibril dengan syaiton. Kata syaiton dalam kalimat ini dipahami sebagai makhluk yang mengajak Muhammad keluar dari kepercayaan nenek moyang bangsa Arab. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada masa pra-Quranik kata syaiton dikonsepsikan sebagai jin jahat. Berikutnya itu yang kedua, periode Quranik. Pada periode Quranik, kata syaiton masuk ke dalam sistem bahasa Al-Quran. Sistem ini membangun pengertian tersendiri bagi pengguna bahasa dengan makna dasar jauh relasional menjadi orang yang menjauhkan manusia dari kebenaran dan keilahian. Syaiton dipahami sebagai orang yang memusuhi manusia dalam arti seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri, Allah digambarkan sedang menguji keyakinan manusia dan menciptakan syaitan untuk membedakan antara taat dan tidak taat. Yang tiga yaitu periode pasca Quranik. Pada saat ini, kosakata Al-Quran banyak digunakan dalam sistem pemikiran Islam seperti teologi, hukum, filsafat, dan tasawuf. Masing-masing sistem ini mengembangkan kerangka konseptualnya sendiri. Konsep ini tidak terlepas dari pengaruh konseptual terhadap kata-kata Al-Quran. Banyak perspektif metodologi penelitian dan pembacaan yang diadopsi tidak hanya dari dunia timur tetapi juga dari dunia barat telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan pemaknaan Al-Quran. Menurut pakar tafsir Al-Quran, kenamaan yang diberi gelar Al-Imam Fakhr al-Din Ar-Razi, syaitan merupakan sebutan makhluk yang durhaka baik dari golongan jin ataupun manusia. Pemahaman ini disampaikannya ketika menjelaskan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Dari sudut pandangnya, ia menyatakan bahwa kata syaiton adalah turunan dari kata syaitona yang berarti jauh. Jadi baik golongan jin ataupun manusia yang mengajak untuk menjauh dari petunjuk Tuhan, ia adalah syaitan. Syaiton, ya. Sedangkan menurut Al-Alamah Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ia mengatakan dinamakan syaiton karena jauh dari kebenaran dan karena kedurhakaannya. Karena setiap makhluk yang angkuh dan durhaka dari golongan jin, manusia, dan hewan dinamakan syaiton. Konsep syaiton sendiri bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang hampir mirip-mirip dengan istilah hantu. Namun di antara mereka ada pula yang dapat membedakan makna syaiton dan hantu secara jelas. Perbedaan ini dilatar belakangi oleh tingkat keilmuan dan pemahaman mereka terhadap bahasa atau kosakata tersebut. Apabila dahulu orang menyebut setan dengan menunjuk pada makhluk halus yang suka menakut-nakuti atau mencelakai manusia, maka saat ini kata setan memiliki konsep yang lebih luas lagi. Buktinya adalah ia mampu menjadi nama tren yang terkadang diatributkan pada nama makanan dan seterusnya. Pemahaman seperti itu membuat peneliti meyakini bahwa konsep syaiton secara keseluruhan masih erat kaitannya dengan makna yang dengannya kosakata itu lahir. Namun perubahan makna kata syaiton terasa ketika dipahami dan dikonseptualisasikan oleh masyarakat pasca Quranik, di mana kata syaiton digunakan untuk menyebut jin dan manusia di era Al-Quran, di era pasca Al-Quran. Di era pasca Al-Quran, kata syaiton mengacu pada segala sesuatu yang menyebabkan kejahatan,
termasuk binatang yang merupakan makhluk yang tidak berakal. Baik, berikutnya itu penjelasan tentang analisis sinkronik yang akan dilanjutkan oleh Saudari Novi Muflihatus Zahro. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis sintagmatik. Analisis ini berusaha menentukan makna suatu kata dalam sebuah kalimat dengan cara memperhatikan kata-kata di depan atau di belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian tertentu pada sebuah tuturan. Kata syaitan memiliki hubungan dengan kata lain yang berada di depan atau di belakang kata tersebut dalam satu tuturan ayat Al-Quran. Hubungan ini dapat memberikan beberapa makna yang berbeda antara satu tuturan ayat dengan ayat lain. Untuk dapat melihat perbedaan dan persamaan makna yang dihasilkan, ini perlu dilakukan pengelompokan ayat, mengingat ayat-ayat yang dimaksud memiliki beberapa karakteristik yang dapat disamakan dan dibedakan. Secara umum, makna yang lahir dari kata syaitan dalam tuturan Al-Quran dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yang mengganggu iman dan akidah. Kata syaitan bermakna mengganggu keimanan dan akidah manusia dalam tiga hal, yaitu yang pertama, mengarahkan manusia untuk menyembah selain Allah. Kedua, melemahkan keimanan manusia kepada Allah dan merusak hakikat ibadah manusia kepada Allah. Sebagai contoh, terdapat surah An-Nisa ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa setan membangkitkan angan-angan kosong dalam diri manusia. Dengan angan-angan itu setan memalingkan manusia dari ibadah dan mengingat Allah, yang pada akhirnya menuntun manusia pada kecintaan dunia dan melupakan akhirat. Kata ya'udu pada ayat ini berelasi dengan kata syaitan, yang kemudian berujung pada kata gurur. Makna yang lahir dari ayat ini adalah bahwa angan-angan kosong yang dijanjikan setan merupakan tipuan belaka. Yang kedua, yang mengganggu diri manusia. Kata syaitan dalam Al-Quran juga bermakna yang mengganggu diri manusia secara khusus. Gangguan ini meliputi dua hal. Yang pertama, mengganggu diri manusia dan mengganggu hubungan antara sesama manusia. Secara umum, ayat yang mengandung makna ini dihasilkan dari hubungannya dengan kata nazago, masa, dan angsa. Seperti pada ayat-ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Yang kedua, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ayat ketiga terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Tiga contoh ayat di atas masing-masing mengandung makna mengganggu untuk merusak hubungan antara sesama manusia seperti pada ayat yang pertama dan mengganggu manusia secara individu seperti pada ayat kedua dan ketiga. Yang ketiga, yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata syaitan merujuk pada sosok yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman. Hal ini merupakan pengecualian dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan syaitan dalam penjelasan Al-Quran. Apabila dari dua kelompok ayat sebelumnya kata syaitan mengacu pada sisi rohani, pada kelompok ayat yang ketiga ini kata syaitan mengacu pada sisi materi atau nyata. Seperti pada surah Al-Anbiya ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Yang artinya, dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka. Selanjutnya surah Shad ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dari penjelasan dua ayat di atas, kata syaitan memiliki peran yang sepintas baik, yaitu patuh pada perintah Nabi untuk membangun dan menyelam. Perbuatan ini sesungguhnya perbuatan yang terukur dan terindra. Maksudnya, dari sekian banyak ayat yang menggunakan kosakata syaitan, hanya pada dua ayat ini sajalah dampak perbuatan syaitan berwujud materi. Selanjutnya, analisis paradigmatik. Analisis paradigmatik merupakan analisis yang mengomparasikan kata tertentu dengan kata lain dalam beberapa tuturan ayat, baik dalam hubungan atau sinonimatis atau dalam hubungan lainnya, antonimitas. Salah satu tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan posisi kata tersebut di antara kata lain dalam kaitannya dengan medan semantik kata fokus. Beberapa kemungkinan yang dapat dihasilkan dari analisis ini diantaranya mengukur keluasan makna sebuah kosakata dan posisi kosakata tersebut di antara kosakata lain. Sinonim kata syaitan. Adapun kosakata lain yang memiliki kemiripan makna dengan kata syaitan, yang pertama al-jin. Kata al-jin merupakan sinonim kata syaitan. Hal ini dikarenakan beberapa ayat yang menjelaskan perbuatan jin. Pada ayat lain, Al-Quran menyebutnya dengan kata syaitan dalam konteks dan perbuatan yang sama. Kata al-jin ditemukan juga dalam bentuk jamaknya, yaitu al-jan, yang memberi kesan bahwa makhluk yang disebut dengan al-jin bukanlah hanya satu. Dalam Al-Quran, kata jin disebut dalam 22 ayat dari 11 surah. Seperti contoh pada surah Al-Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladziina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Kenapa, Pak? Arinal ladzain. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن Itu tasnia bukan jamak ya, Mbak. Arinal ladzaini adallana. Kalau dibaca alladzina arinal ladzina adalluna. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin.
Baik. Nah, pada ayat ini kosakata yang sangat menentukan, yaitu perbuatan menyesatkan, yaitu lafaz adalla. Perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang melekat pada kata syaitan. Kata yang kedua yaitu al-ins. Kata al-ins dalam Al-Quran disebut sebanyak 18 kali dalam 17 ayat. Kata al-ins berarti manusia. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Pada ayat ini kata syaitan disandarkan pada domir hum. Domir ini kembali kepada mereka, yaitu manusia yang berucap kami beriman. Kata syayatin pada ayat ini merujuk pada orang-orang yang musyrik, yaitu pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad. Dengan demikian maka kata syayatin pada ayat tersebut sesungguhnya disebut untuk menunjuk kepada golongan manusia atau dalam bahasa Arab al-ins. Sinonim kata syaitan. Antonim kata syaitan. Kata syaitan baik sebagai subjek ataupun objek berelasi dengan kata Rob, Ar-Rahman, An-Nas, Al-Insan, Iman, Kafir. Menunjukkan sebuah relasi paradigmatik pada kata Ar-Rahman dan kata Rob yang berarti Tuhan sendiri sebagai antonim. Artinya, setan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh golongan jin dan manusia. Karena setan merupakan bagian dari jin dan manusia itu sendiri. Berikut ayat yang memiliki redaksi yang sama terdapat pada surah An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Dari penjelasan di atas, secara pragmatik kata syaitan berelasi dengan kata al-ins, al-jin, dan ar-Rahman atau Allah. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan dialihkan ke kelompok kedua atau dilanjut, masih ada kalimat dari kelompok pertama. Paling tidak sudah muncul semua ya, Mbak, analisis daripada kata syaiton. Tadi ada 6 ya, 6 langkah, ada makna sinkronik, diakronik, ada makna mungkin klasifikasi bisa, mungkin kalau dipertebal itu ada klasifikasi tentang ayat makkiyah, madaniyah, karena nanti akhirnya kan ada apakah ada perbedaan antara ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Kalau makna dasar, kemudian makna konseptual, makna relasional, sudah muncul. Baik. Yuk, silakan dilanjut. Lanjut ke kelompok kedua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya dan Kak Nadifa Marsha akan mempresentasikan tentang lafaz azab dalam Al-Quran. Cuma berdua ini, Mbak? Iya, Pak. Terakhir. Baik. Berikutnya ada
makna dasar, makna sinkronik dan diakronik, makna pra-Qur'anik dan pasca-Qur'anik. Selanjutnya dipresentasikan oleh Kak Nadilfa Marsha. Makna dasar dan rasional. Makna dasar dari kata azab adalah kesulitan, siksaan, atau hukuman. Makna yang melekat pada kata azab ini akan selalu terbawa kemanapun. Azab itu ditempatkan dalam sebuah struktur kalimat, baik di kata azab, merupakan isi masdar dari azab yu'azibu, sedangkan bentuk masdarnya adalah ta'zib. Kata azab atau ta'zib ini bisa berarti menghalangi seseorang dari makna dan minum, atau perbuatan yang memukul seseorang. Dan bisa pula berarti keadaan yang berarti pundak seseorang. Kata azab juga digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang menimbulkan kesulitan atau menyakitkan dan memberatkan beban jiwa atau fisik seperti penjatuhan sanksi. Contoh dari surat Yunus ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ara'aitum in atakum adzabu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksaannya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu meminta disegerakan juga? Pada ayat ini dijelasin bahwasannya konteks dialog antara Nabi Musa dan bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini kaum yang paling banyak dapat nikmat dari Allah, tapi paling tidak bersyukur juga. Setelah makna azab, ada yang namanya masa pra-Qur'anik, yaitu menelusuri kata azab pada masa Qur'anik, yaitu masa diturunkannya Al-Qur'an. Masa Qur'anik terbagi menjadi dua periode. Yang pertama itu periode Mekah, dan yang kedua itu periode Madinah. Selanjutnya tentang slide selanjutnya tentang makna sinkronik dan diakronik. Sinkronik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata shin yaitu bersama, dan kronos yang berarti waktu. Artinya mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu. Sedangkan diakronik secara etimologi adalah pandangan terhadap bahasa yang pada prinsipnya menitik beratkan pada unsur waktu. Secara diakronik juga kosakata adalah sekumpulan kata yang masing-masing tumbuh dan berubah secara bebas dengan caranya sendiri yang khas. Selanjutnya tentang makna pra-Qur'anik yang akan dibacakan oleh Nisa. Baik, selanjutnya makna pra-Qur'anik. Pada periode pra-Qur'anik, yaitu masa sebelum diturunkannya Al-Quran atau masa jahiliyah. Dalam hal ini, pembahasan dititik beratkan kepada penggunaan kosakata masyarakat pra-Islam sebelum datangnya pandangan dunia Al-Quran terhadap suatu kosakata tertentu. Nah, di sini menurut Toshihiko Ijutsu itu ada tiga pandangan. Yang pertama, Badmi Murni yang mewakili Veltan Caung Arab yang kuno dan berkarakter sangat nomaden. Terus yang kedua itu kosakata kelompok pedagang yang memiliki kekhasan tersendiri serta dipengaruhi oleh kata dan gagasan tertentu yang sangat berbeda dalam memandang dunia, serta merupakan hasil dari perkembangan terakhir ekonomi perdagangan di Mekah. Kosakata Yahudi Nasrani yang mempunyai sistem dan istilah-istilah religius sendiri yang digunakan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Berikutnya. Contoh pra-Qur'anik. Makna pra-Qur'anik. Di sini ada syair yang menyinggung soal kata azab. Ini dari Diwan Al-Asya Hamdan wa Akhbaru. Syairnya, falamma tawafaina jami'an bimiskinin musayna binaw'in ghuramin mu'adzabin bima qatali sadatin wa maliki majidin wa rafi'ir rawa bi mihrabin wa bani mihrabin.
Tatkala kami saling menyudahi masa di suatu tempat bersama-sama, kami telah berbuat durhaka lantaran kerinduan yang menyiksa. Tempat itu adalah tempat di mana terbunuhnya para penguasa dan celakalah orang-orang mulia seperti Rofi al-Rawabi, Mahrob, dan anak Mahrob. Syair ini menggambarkan bagaimana mereka yang saling memadu kasih pada akhirnya berniat memilih untuk mengakhiri usia mereka di suatu tempat. Kedurhakaan yang dimaksud di atas adalah perasaan cinta atau kerinduan yang telah tertanam kuat dan menyiksa. Kata mu'adzab dapat diartikan siksaan kerinduan. Jadi dari 3 sumber kitab syair jahiliyah di atas dapat terkesimpulan bahwa azab itu diartikan dengan perasaan kerinduan yang sifatnya menyiksa diri dari seorang yang mencinta. Berikutnya, sebelum pasca Quranik ada masa Quranik. Mohon maaf di sini belum tercantum di PPT-nya. Bisa dilihat di makalah. Jadi setelah menelusuri makna azab pada masa pra-Quranik itu, selanjutnya menelusuri kata azab pada masa Quranik, yaitu masa diturunkannya Al-Quran. Masa ini ada 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan periode Madinah. Dengan demikian memahami makna kata pada periode Quranik dengan cara melihat konteks sosio-historis masyarakat Arab, Mekah, dan Madinah pada saat Al-Quran diturunkan. Nah, kata azab dalam ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkiyah adalah siksaan ataupun berupa ancaman baik di dunia maupun di akhirat yang ditimpakan kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy, Yahudi maupun Nasrani, baik di masa umat Nabi Muhammad SAW maupun kaum-kaum terdahulu yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Ayat-ayat pada periode ini lebih banyak berbicara dalam konteks akidah, sedangkan ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah diartikan sebagai siksaan atau ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman atau beragama Islam, namun masih melanggar ketentuan hukum Allah. Juga menceritakan tentang kaum munafik dan sebagainya. Ayat-ayat pada periode ini lebih membicarakan persoalan syariat secara terperinci, tuntunan ibadah, dan ketentuan praktis dalam muamalah. Selanjutnya, pasca Quranik. Pasca Quranik ini, Profesor Dr. K. Haji Ali Mustafa Yaqub, MA, mengatakan bahwa siksa azab Allah menjadi 2, yaitu ada yang pertama ada azab isti'sal, artinya pembinasaan hingga ke akar-akarnya, dan azab musibah. Azab isti'sal hanya ditimpakan pada umat-umat terdahulu yang tidak menerima atau mendustakan dakwah pada para nabi mereka seperti petir, angin, perubahan bentuk, dan lain sebagainya. Umat Nabi Muhammad SAW tidak diazab dengan azab isti'sal, melainkan azab musibah saja. Di atas merupakan pengertian dari tafsir para ulama. Namun lebih lanjut ketika menelusuri bagaimana perkembangan azab dalam arti yang beragam di berbagai karya sastra Indonesia. Misalnya kayak sebuah novel yang berjudul Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar yang dipermasalahkan hal kawin paksa dalam adat Minangkabau. Jadi kata azab semakin ke sini semakin mengalami perluasan makna. Jika dilihat dari satu sisi, maka makna kata azab pada periode ini agak mirip dengan pengertian azab sebelum masa Quranik. Namun pada masa pra-Quranik lebih terkhusus pengertiannya kepada masalah kerinduan dan perasaan. Jika pada masa sebelumnya atau Quranik masih dalam ruang lingkup akidah atau pembangkangan syariat. Maka sekarang makna itu telah menyebar luas ke berbagai seluk-beluk kehidupan sosial seperti keterhinaan di tengah lingkungan masyarakat, hidup dalam penderitaan, kemiskinan, dan kemeralatan, terus tidak mendapati restu dalam percintaan hingga mendapati kekerasan dalam rumah tangga juga dinamai dengan azab. Sekian.
Baik, saya kira sudah cukup ya. Karena ini dari skripsi atau jurnal, Mbak? Dibuat, saya kira tidak mungkin ya. Dan mestinya juga kalau membuat makalah itu kalau bisa sekaligus diterbitkan di jurnal. Kalau ada poin-poin yang belum terbahas dalam rujukan makalah Mbak bisa ditambahkan kemudian diunggah di jurnal ya Mbak, itu semakin bagus. Banyak sekali contoh-contoh tentang semantik di skripsi maupun tesis atau jurnal terkait dengan semantik ini. Ada contoh lafaz zambun, ismun, ada kategori penelitian tentang zambun, ismun, ada sebelumnya paling tidak langkah-langkah dalam mencari makna asli, makna dasar, makna konseptual, kemudian analisis sinkronik, diakronik, analisis sintakmatik, paradigmatik, analisis kalimat sebelum dan sesudahnya itu pasti muncul ya dalam penelitian semantik. Misal kata lafaz zambun dan ismun, ada perbedaankah ada antara dua-duanya? Kalau kita artikan kan ismun dan zambun itu sama artinya, dua lafaz yang memiliki arti yang sama, tapi ternyata ketika diteliti lebih jauh ada lafaz zambun, ternyata lafaz zambun ketika dilihat dalam medan semantiknya selalu bersandingan dengan kata kafir, kadzab, kemudian tawallau, israf, zalim, annar, azab, taubah, iman, zikrullah, dan istighfar. Sedangkan kata ithmun sebagai bersandingan dengan kata syirik, fawahish, zon, haram, kufur, adu, kabair. Kemudian disimpulkan bahwa memiliki beberapa poin. Pertama, ada sebabnya. Sebab daripada ismun dan zambun itu apa saja. Kemudian poin kedua mengenai bentuk zambun dan ismun. Kemudian ada juga poin ketiga mengenai akibatnya. Selanjutnya ada penghapusan dari ismun dan zambun. Itu kalau treatment yang diteliti adalah lafaz ismun dan zambun. Kalau kebaikan-kebaikan mungkin ada memunculkan relasi atau relasi kebaikan kayak ulul albab. Itu maksud dari ulul albab apa saja. Kemudian apakah ada perbedaan dengan ulil albab yang artinya adalah memiliki hati atau memiliki akal, yang memiliki orang-orang yang berpikir. Kalau inna fi dzalika laayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu ya. Itu kalau contoh yang negatif. Kalau yang dipresentasikan kali ini kan negatif ya. Syaitan dan azab ya. Baik, ada pertanyaan? Kemudian analisis sinkronik diakronik ya, ada kalanya analisis sinkronik diakronik itu muncul dalam penelitian, tapi biasanya memang muncul. Tapi kalau tidak muncul dengan asumsi analisis kata saja sudah, atau ketika sudah memaparkan makna dasar, makna konseptualnya sudah memadai, analisis sinkronik diakronik mungkin bisa jadi tertutupi. Sama seperti kalau hanya menulis di jurnal, biasanya analisis sinkronik diakronik tidak muncul. Tapi kalau butuhnya tebal ya analisis sinkronik diakronik dengan memunculkan berbagai penafsiran, sama seperti yang tadi ada penafsirannya tentang atau pendapat mufasir atau pendapat tokoh. Tadi ada Prof. Ali Mustafa Yaakob, jadi ya bagus lah. Malah lebih bagus. Saya lihat makalahnya sudah sepertinya kalau saya anggap cukup saja ya. Apa tuh?
rujukannya, terus poin-poinnya sudah ada semua. Mungkin yang perlu diperbaiki, mana yang kalimat-kalimat yang perlu dimiringin, kemudian penulisan sumber dan penulisan kalimat-kalimat yang perlu direvisi. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, kesimpulan dari kalau kata zambun dan ismun itu menurut semantik dalam tulisan sebuah jurnal ini, kata zambun itu diidentikan dengan dosa orang kafir yang disebabkan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah ya. Karena kata zambun tadi kan bersamaan dengan atau seringnya atau pasti bersamaan dengan tadi ya, kata kufur, kata kadzab, kata tawallau, israf, zalim dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kata ismun sama-sama dosa, tapi dosanya itu disandingkan pada menurut semantik ini di dosa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ya, yang disebabkan mereka hanya mengaku beriman tapi tidak beriman ya. Iman dalam zahir tapi batinnya tidak beriman, itu imannya orang yang munafik. Dan dosa yang biasanya dilakukan oleh orang munafik itu diredaksikan dengan kalimat ismun bukan zambun ya. Ya, jadi semantik itu sangat mendetail ya. Kalau bisa mendetail seperti itu bagus sekali. Mengkategorikan ismun dan zambun. Kalau kemarin kita sering ambil contoh mator dan ghaith. Ghaith itu ternyata ada perbedaan antara ghaith dan mator. Sama dengan ismun dan zambun, ternyata zambun itu diidentikan pada dosa yang dilakukan oleh orang kafir, sedangkan ismun itu di dosa yang diidentikan pada orang munafik. Saya berharap di kelas ini paling tidak ada 5 mahasiswi yang memakai atau menggunakan semantik sebagai karya skripsinya ya. Mudah-mudahan ada yang bersedia, berminat, terus nanti fokus kita ketemu lagi mungkin kalau skripsinya tentang semantik mungkin kita ketemu lagi. Insya Allah kalau bimbingan sama saya, insya Allah mudah, gampang. Selesaikan, saya tanda tanganin, terus segera ujian. Segera lulus. Bapak, maaf mau tanya. Yuk. Kalau penelitian tentang semantik itu berarti lebih ke kata-kata dalam Al-Quran ya Pak? Iya, hampir sama kayak tematik, tapi lebih mendetail lagi. Kalau tematik mungkin kalau tematik itu kan hanya mengumpulkan kata yang sama, kemudian analisisnya pun sedikit. Hanya bersifatkan deskriptif. Kalau menggunakan semantik pasti tematik. Tematik ya kayak tadi syaiton, tematik tentang syaiton, tapi ternyata ada analisis lebih jauh, ada analisis sinkronik diakronik, ada analisis menggali makna dasar, makna konseptual. Kalau tentang tematik paling cuma makna dasar dan makna yang ada dalam Al-Qur'an atau makna yang ada dalam Al-Qur'an perspektif satu tafsir gitu. Kalau menggunakan semantik itu kita bisa mengeksplor lebih jauh.
kalimat-kalimat sebelumnya, kalimat-kalimat setelahnya, terus kemudian menyimpulkan kita. Kayak tadi yang saya jelaskan di tentang ismun dan dzambun, ternyata ada kategori dosa-dosa yang dilakukan orang kafir itu dilakukan oleh diredaksikan dengan dzambun, sedangkan ismun oleh orang munafik. Itu buah daripada penelitian semantik. Bisa di tabel-tabel gitu ya. Kalau tematik itu kan mengumpulkan kalimat ya, sama paling kesimpulannya hanya 1, 2, 3, paling banyak 3 kata. Misal kata ismun dan dzambun tadi, kata dzambun muncul dalam Al-Quran sebanyak 37 kali yang termuat dalam 26 surat, sedangkan kata ismun muncul dalam Al-Quran sebanyak 32 kali yang termuat dalam 20 surat. Kemudian dalam kata dzambun menurut kamus memiliki makna dasar, memiliki makna secara lugawi, makna secara istilahi. Itu saja. Mungkin 2 kesimpulan, 3 kesimpulan. Kalau dengan menggunakan semantik bisa muncul 6 sampai dengan 7 kesimpulan kalau memang kita tajam menganalisisnya ya. Kayak ismun dan dzambun ada 3 poin tadi ya. Ada poin sebab orang berdosa, kemudian ada poin bentuknya, bentuk ismun dan dzambun, ada mengenai akibatnya, akibat ismun dan dzambun itu apa saja, kemudian terakhir ada penghapusan ismun dan dzambun itu apa. Penghapusan dzambun dengan taubat, sedangkan penghapusan ismun dengan takwa dan istighfar. Gitu. Itu bisa muncul dengan menganalisa kalimat-kalimat setelah dikumpulkan ya, ayat-ayat tentang ismun dan dzambun dikumpulkan. Begitu. Jadi poinnya penelitian semantik itu 3 langkah atau 5 langkah lebih maju daripada penelitian tematik. Kalau mungkin penelitian dulu kan sabar dalam Al-Quran ya. Sabar dalam Al-Quran sudah gitu saja bisa jadi skripsi karena penelitiannya memang tematik, mengumpulkan berbagai penafsiran gitu saja terkait dengan kata sabar. Itu kalau tematik. Kalau semantik harus diteliti lebih lanjut. Kalimat setelahnya, sebelumnya, kemudian muncul kesimpulan-kesimpulan tadi. Begitu Mbak. Tapi insya Allah tidak susah ya. Ternyata kalau dipresentasikan kan tidak susah ya. Setelah dikumpulkan, kalau sudah ngumpul itu kan nanti bisa sambil jalan, sambil lihat HP. Oh ayat-ayat yang tentang nanti kategori sabar, kemudian akibat dari sabar apa, kemudian manfaat dari sabar itu apa. Kalau kalkulasikan sabar itu ada sababnya, ada akibatnya, kemudian manfaatnya kan misal seperti itu. Itu kalau konsep sabar. Kalau konsep dzambun ismun tadi itu ya. Begitu Mbak. Siapa tadi? Mbak Novia yang tanya. Iya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Paling tidak kalau saya kalau bimbingan pasti temanya tentang semantik pasti saya kirim skripsi atau jurnal-jurnal tentang semantik nanti dibaca langkah-langkahnya seperti ini loh. Terus bisa disamakan nanti kan pasti skripsi itu parafrase harus supaya tidak sama dengan penelitian sebelumnya, redaksinya. Yang penting pasti langkah-langkahnya itu pasti sama. Bahkan nggak cuma skripsi saja, tesis, disertasi pun kalau satu tema ya seperti itu langkah-langkahnya, bentuknya hanya beda lafadz mungkin atau beda tokoh yang diangkat atau yang digunakan, teori yang digunakan. Kalau penelitian sama seperti penelitian living Quran itu kan yang langkah-langkahnya pasti sama, cuma yang beda itu
objeknya. Di pondok satu bedanya dengan pondok ini dengan pondok yang lain, dalam skripsi satu dengan skripsi yang lainnya, gitu saja. Cuma ya berusaha memunculkan hal yang baru supaya beda dengan penelitian yang sebelumnya. Baik, saya absen ya Mbak Jelita Arsy hadir. Hadir Pak. Iya ya, ketua kelasnya. Ketua kelas atau PJ sih beda ya? Beda ketua kelas, beda PJ ya? Beda Pak. Jihan Sakhaya. Hadir Bapak. Kaisa Lutfi ya. Hadir Bapak. Kamilah. Hadir Bapak. Karimanisa Salihah. Hadir Bapak. Khadijah. Hadir Pak. Konita Maulidi ya. Konita Maulidi ya. Konita hadir Bapak. Kurnia Nur Fitriani. Hadir Bapak. Latifah Zahrani. Latifah Zahrani. Lu'lu'il Maknun. Hadir Pak. Maharani Puspa Suci. Hadir Pak. Masyrifah. Hadir Pak. Mawaddah. Hadir Pak. Miftah Fetricia Tamara. Hadir Pak. Hadir Pak. Minhatul Maula. Hadir Pak. Miyah Salsabila. Hadir Bapak. Munirah. Hadir. Mutia Salma Habibah. Mutia Salma Habibah. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadir Bapak. Nadia Almas Farhana. Hadir Bapak. Nadia Tasha Muharrima Saputra. Hadir Pak. Nadra. Hadir. Hadir Pak Nadra. Awaliyah Zulfahreza. Hadir Pak. Bapak maaf, Latifah Zahrani hadir Pak. Tadi lagi jalan Pak. Baik. Oke. Najiatul Fadilah. Hadir Pak. Nashwa Amelia. Hadir Pak. Nelly Nur Humaira. Hadir Pak. Nelvi Rahmika. Hadir Pak. Neng Astri Sofian. Hadir Bapak. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadir Pak. Dia Fitri Narsro. Hadir Pak. Nikmatul Walidain. Nikmatul Walidain. Hadir Pak. Hadir Bapak. Hadir Pak. Tadi presentasi ya kan Mbak? Novi Muflihatul Zahra. Hadir. Hadir Bapak. Hadir Pak. Novia Alifatul Fauzi. Hadir Bapak. Nur An-Nisa. Hadir Pak. Nazifa Marsha. Hadir Bapak. Baik. Sepertinya hadir semua. Tinggal satu yang tadi belum hadir. Mutia Salma Habibah kemana Mbak Jelita? Nggak tahu ya Pak. Nggak ada kabar. Baik, saya kira cukup. Kita iktafaina. Mengalap cukup kita dengan pembahasan kita semantik. Mudah-mudahan kita masih sambung. Kalau ada yang perlu
dikomunikasikan. Kalau mau mengambil tema silahkan kalau mau konsultasi atau mau minta saran, minta pendapat. Karena kayak kelas-kelas lain juga seperti itu ya. Sama kalau minat pada kalimat-kalimat atau tema-tema tertentu skripsi ya tanya pada yang kayak tanya ke Ibu Mamlu atau tanya ke Pak Dekan langsung juga bisa. Mudah-mudahan ini sudah semester 6. Kalau bisa ya semester 7 itu sudah bab 2 gitu ya. Semester 8-nya Amin, Pak, ya Allah. Sudah. Karena semester 7 masih ada mata kuliah, itu yang bikin bisa jadi menghambat kelulusan di semester 7 atau semester 8. Karena kalau ada kuliah itu jadi gak enak ya. Kalau saya dulu semester 7 itu nggak ada mata kuliah, jadi sudah fokus pun saya lulusnya bukan di semester 7 tapi semester 8. Ya untungnya masih semester 8. Lagi kalau semester 7 masih ada kuliah itu kan nggak enak ya. Enak kan, karena skripsi itu butuh waktu luang. Mestinya nggak butuh waktu luang juga, butuh waktu yang kadang juga butuh waktu yang mendesak, bukan butuh waktu yang luang ya. Nanti kalau luang juga, kalau malas-malas juga nggak terpegang tuh, nggak kepegang skripsinya. Ya yang penting mudah-mudahan meskipun kurikulumnya kita di semester 7 tetap masih ada kuliah, kita ketemu lagi mungkin di mata kuliah Living Quran. Kalau saya masih diminta untuk ngajar Living Quran ya. Pertemuan semester depan mungkin membahas Living Quran. Kalau bisa ya bergeser gitu ya. Semantik Al-Quran itu ditaruh semester 5 atau semester 6, semester 5, terus Living Quran itu semester 7, jadi enak. Tapi kan nggak cuma Living Quran saja yang di semester 7 itu kalau tidak salah. Ada mata kuliah lain selain Living Quran. Akhirnya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Semoga bermanfaat meskipun sedikit dengan keterbatasan saya, keterbatasan sarana, keterbatasan materi, keterbatasan keilmuan saya. Mohon maaf, dan dari sedikit itu yang penting bermanfaatnya. Meskipun saya sadar saya bukan orang belum menjadi orang yang lengkap, masih banyak sekali kekurangan, jadi mohon dimaklumi. Akhirnya hanya kita bisa berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bermanfaat pada diri kita sendiri, kemudian bermanfaat pada orang lain nantinya. Akhirnya muaranya kita semoga ketika bermanfaat dan memberikan kebaikan pada orang lain, kita bisa masuk surga ya. Muaranya seperti itu. Harapannya seperti itu. Baik, saya kira cukup. Berarti kita ketemu lagi UAS, semester Pak. depan. Baik. Amin. Kenapa, Pak? Maksudnya kita berarti tinggal UAS doang ya, Pak? Iya, tinggal UAS. Ya, Pak. Jadi tinggal UAS. Nanti kalau ada soal, saya kira tidak ada soal. Kalau apalagi saya sendirian nggak ada soal, insya Allah. Hanya mengirim kembali makalah yang disusun dengan diperbaiki kalimat-kalimatnya atau diperbaiki atau ditambah rujukannya di sekiranya kurang. Pasti yang saya nilai itu yang terakhir dikirim itu ya, yang terakhir dikirim untuk UAS, nanti saya nilainya itu.
Makanya di kelas lain ada yang tidak mengumpulkan makalah, tidak apa-apa. Yang penting presentasi itu, makalahnya masih berupa draft, belum jadi 100%, itu tidak masalah. Begitu ya Mbak Jelita. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya, teman-teman yang lain. Mohon maaf ya Pak dari kelas C apabila ada salah-salah kata. Ya salah. Saya juga sering juga telat ya. Kalau telat itu enggak kalau nggak on cam juga biasa saja. Saya juga kalau kuliah juga kalau nggak disuruh on cam, Mbak. Kalau disuruh baru on cam. Tapi kuliahnya nggak lama. Nggak lama, Mas. Cuma kalau S3 itu kan cuma 2 semester udah beres ya. Tapi eman kalau nggak masuk, nggak bertatap muka dengan guru ya. Oh, apa lagi S3, Pak? Iya. Saya semester 4 ini. Semester 4. Nggak pernah masuk, nggak pernah kuliah. Zoom terus. Mahasiswa Zoom. Berarti S3 di IGI, Pak, sekarang? Enggak, saya di UIN. Oh. Ya. Baik ya. Saya kira cukup. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua.